Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, izin memaparkan tentang kekerasan seksual terhadap anak. Apa itu kekerasan seksual pada anak? Kekerasan seksual terhadap anak adalah segala macam perilaku seksual terhadap seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Kekerasan seksual bisa terjadi pada anak laki-laki ataupun perempuan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak boleh di saat ada orang lain yang ingin melihat ataupun menyentuh bagian tubuhnya. Kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Diperkuat dengan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Sampai dengan September 2006 telah terjadi 861 kasus kekerasan pada anak di Indonesia, dan 60% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan data yang dipaparkan Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, pada tahun 2019, jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 11.057 kasus. Pada tahun 2020 meningkat sebanyak 220 kasus menjadi 11.278. Lalu kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2021 yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 16.106 kasus. Dan jenis kekerasan yang diterima oleh anak-anak didominasi oleh kekerasan seksual yang mencapai 9.588 kasus. Gejala seorang anak yang mengalami pelecehan seksual pun tidak terlalu jelas. Ada anak-anak yang menyimpan rahasia pelecehan seksual yang dialaminya dengan bersikap manis dan patuh, berusaha agar tidak menjadi pusat perhatian. Dampak fisik yang akan ditimbulkan dari adanya pelecehan seksual pada anak berupa luka, memar, dan infeksi di bagian tertentu. Sedangkan dampak emosionalnya, anak akan merasa terancam, tertekan, gelisah, dan juga cemas. Berikut adalah bentuk perlindungan yang dapat dilakukan orang dewasa terhadap anak menurut undang-undang yang berlaku.